Saya tetap menolak IKN di Kalimantan. Sebelumnya dari koalisi kaum muda Kaltim anti oligarki, di sana ada dari Walhi, ada dari LBH, ada juga dari Jatam. Kemudian Jatam Kaltim, lalu ada Pokja 30, ada Pokja Pesisir dan Nelayan, ada Tren Alsia, ada Walhi, dan juga ada Walhi Kaltim. Jadi ini bukan sembarangan. Mereka menolak undang-undang ibu kota negara yang baru tersebut. Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka, meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Saya masih sebagai caleg PKS untuk DPR RI Dapil 3 Jakarta. Betul, 2019 Bang Deddy beliau melalui sebagai PKS. caleg melalui PKS. Padahal sudah jelas loh, si Edi itu adalah caleg dari PKS waktu Pileg tahun 2019 di Dapil 3 DKI Jakarta. Itu betul bahwa saya tahun 2019 memang menjadi caleg PKS, tapi dari unsur eksternal. Bang, PKS kok kenceng sekali, memang ada dampak apa yang kemudian dirasakan oleh PKS usai ujaran dari Edi Mulyadi? Itu sudah dijelaskan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, ya, salah satu, kalau nggak salah, Wakil Ketua Dewan Syuro atau apa ya. Satu hari sesudah diketok palunya undang-undang tentang ibu kota negara yang baru itu, dari Kalimantan Timur, kelompok masyarakat di sana membuat suatu koalisi, namanya Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur. Mereka menolak undang-undang ibu kota negara yang baru tersebut. Kami PKS menolak karena apa RUU IKN? PKS menolak keras pemindahan ibu kota negara. Ini akan mempertegas jati diri mereka sebagai partai satu-satunya yang menjadi oposisi dalam kasus ini. Tadi katanya Jokowi mengklaim bahwa warga sekitar mendukung penuh perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Penajam Pasir Utara, ya, di Kalimantan Timur. Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan mendeklarasikan dukungan penetapan ibu kota negara. Warga adat Dayak juga setuju nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Kami dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Warga diharapkan tidak terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain yang berupaya memecah belah atau upaya mengadu domba terkait upaya penggagalan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur lokasi di mana ibu kota negara akan bertempat itu, bahkan satu hari sesudah disahkannya undang-undang ini malah menghadirkan suatu koalisi masyarakat yang menolak. Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajam Pasir Utara. Dia bahkan tegas menolak kehadiran pusat Indonesia di kampungnya kelak. Langkah penolakan ini buat PKS sangat penting karena mereka sudah menyiapkan langkah yang kedua. Langkah kedua menjadi tugas Edi Mulyadi dan kawan-kawannya untuk menghantam pemerintah lewat narasi Cina. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Dari 410.000 hektar yang kita pakai untuk ibu kota, intinya itu hanya kurang lebih 4.000
Yang lainnya apa? Memang yang lainnya akan tetap dikonservasi dalam bentuk hutan-hutan. Pernyataan tentang Pak Jokowi itu apakah hanya kulon nuwun atau memang minta izin, itu rasa bahasa yang berbeda-beda dipahaminya. Tapi jelas akan lebih etis kalau ada jawaban gitu ya. Orang mohon izin, kenapa tidak diberikan jawaban izinnya? Kami berterima kasih karena tokoh-tokoh adat Pak Sultan Kutai, Sultan Pasir, kami dari Dayak, Dayaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita yang begitu diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Suku Banjar adalah suku asli Kalimantan. Kami sangat mendukung adanya IKN. Cuma kami tadi sudah diberi kesempatan diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami, supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing, karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Deklarasi masyarakat adat Dayak Kalimantan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan juga kepada DPR RI dalam hal pembangunan dan proses daripada ibu kota negara kita. Kami tentu di dalam rangka berada di Kalimantan Timur yang tentunya adalah sebagai masyarakat pendatang yang sudah berbaur begitu lama. Alhamdulillah berdampingan dengan saudara-saudara kami dan kami sangat mendukung keberadaan IKN ini. Kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan IKN, kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di IKN ini adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang tentunya kondusivitas kami bersama keluarga, bersama anak cucu kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring membela mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara Baru atau IKN sebagai tempat jin buang anak. Beda suku, beda agama, beda pulau, beda bahasa, beda adat istiadat. Kami ingin manusia-manusia Indonesia yang secara merata itu terdidik, ya. Jadi dia bisa hidup secara sejahtera. Sayangnya si Edi Mulyadi ini kepleset lidah. Mungkin karena memang dia pembawaannya kasar dan arogan, maka perkataan yang menganalogikan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak itu sudah membekas dalam dirinya dan terlontar begitu saja secara spontan. Bahkan dia menyebut di sana tempat tinggalnya kuntilanak dan genderuwo. Masih ditambah lagi temannya si Azam itu, pengacara HTI dan FPI, yang menyebutnya sebagai tempat monyet. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Saudara kita memang monyet. Kita memang orang kampung. Kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ke tempat jin buang anak. Saudara Edi Mulyadi, saya mau katakan dan tegaskan, saya pengen orang Dayak bangkit ya. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Sebagai wakil rakyat dari seluruh kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Saya sebagai caleg PKS untuk DPR RI Dapil 3 Jakarta. Betul, 2019 Bang Deddy beliau melalui sebagai PKS. caleg melalui PKS. Edi Mulyadi caleg gagal dari PKS.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring membela mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara Baru atau IKN sebagai tempat jin buang anak. Beda suku, beda agama, beda pulau, beda bahasa, beda adat istiadat. Kami ingin manusia-manusia Indonesia yang secara merata itu terdidik, ya. Jadi dia bisa hidup secara sejahtera. Mungkin yang tadinya dia mau klik akun Donald Bebek, tapi ternyata yang kepencet akun bokep. Pornografi ini kan adiktif ya, membuat kecanduan. Edi Mulyadi, caleg gagal dari PKS. Itu betul bahwa saya tahun 2019 memang menjadi caleg PKS, tapi dari unsur eksternal. Bang, PKS kok kenceng sekali, Bang? Ada dampak apa yang kemudian dirasakan oleh PKS usai ujaran dari Edi Mulyadi? Itu sudah dijelaskan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, ya, salah satu, kalau nggak salah, Wakil Ketua Dewan Syuro atau apa ya. Kami PKS menolak karena apa RUU IKN? Ini nih, caleg-caleg gagal dari PKS ini begitu gagal dia langsung jiwanya sakit dan dia selalu membenci pemerintahan yang sah. Pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Pemuda Kaltim Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kaltim Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Pemuda Kaltim Bersatu, tangkap Edi Mulyadi. Saya tahu perjuangan ini adalah perjuangan harga diri.